Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami adalah mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, kelas TI 4B. Dengan mata kuliah User Interface, materi modular design, di sini kami akan menerangkan tentang konsep aplikasi Mio App yang telah kami buat. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Alivia Yumasita, lalu ada Ramadan Wahyu Saputra, dan Lanang Prasetyo. Yang pertama itu ada user stories. User stories pertama datang dari Nana, berumur 20 tahun, pengguna personals.com, yaitu web pecinta kucing. Beliau merasa kesulitan berkomunikasi secara real time dengan dokter hewan apabila kucing beliau mengalami atau melakukan hal yang janggal di waktu-waktu yang tidak memungkinkan dia untuk datang ke dokter hewan. Lalu ada Karina yang merupakan veterinarian atau dokter hewan yang merasa ada beberapa shortcut menu yang tidak ia perlukan. Sementara ada beberapa menu yang sebenarnya ia perlukan tetapi tidak ada. Lalu ada Luna, 10 tahun, yang merupakan siswi sekolah dasar. Ia bilang kalau dia suka banget lihat kucing-kucing, video-video kucing. Tapi terkadang ada beberapa video kucing sakit yang muncul di timeline dia dan membuat moodnya hari itu jadi tidak bagus atau dia jadi sedih. Seperti itu. Dan selanjutnya ada konseptual skenario Ya, konseptual skenario. Berdasarkan user stories yang telah dikumpulkan, ada beberapa fitur yang bisa kita konsepkan. Yang pertama itu timeline video. Timeline video sendiri berisi video-video yang dapat ditonton dan ditampilkan secara random berdasarkan algoritma tertentu. Selanjutnya yaitu filter video yang dapat ditampilkan. Pada halaman home, kita bisa disediakan fitur filter untuk memfilter video yang ditampilkan di timeline. Selanjutnya itu ada direct message. Fitur direct message juga penting untuk menghubungi dokter atau pengguna lain secara real time. Fitur tambahan seperti call, video call, foto dan video attachment. Selanjutnya keterangan online. Pada waktu-waktu darurat perlu diperhatikan siapa yang sedang online untuk mendapatkan jawaban dengan cepat. Selanjutnya itu ada custom shortcut menu. Shortcut menu dapat di-adjust sesuai dengan kegiatan yang paling sering digunakan. Tapi ada dua menu yang tidak dapat diubah, yaitu brand video dan profile picture. Yuk. Selanjutnya base unit. Ini adalah desain base unit dari tampilan utama aplikasi ini. Base unit ini menampilkan video secara keseluruhan. Lanjut. Selanjutnya color system. Color palette yang kami gunakan terinspirasi dari warna kucing Paco yang memiliki 3 warna, yaitu putih, hitam, dan orange. Color palette ini cukup dapat mempresentasikan aplikasi yang bertemakan kucing. Lanjut. Selanjutnya ada font type. Font type yang digunakan pada aplikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada title font dan body font. Pada title font digunakan cat font alphabet, yaitu font yang digunakan untuk membuat judul dari aplikasi ini. Cat font alphabet kami rasa sangat cocok dengan tema aplikasi ini, yaitu kucing. Selanjutnya ada body font. Pada body font yang digunakan adalah giraffe font. Kita menggunakan sebagai body font karena kami menilai font ini cukup tipis sehingga tetap memfokuskan pandangan pengguna pada video yang merupakan inti dari aplikasi ini.
Oke, variasi. Bisa dilihat pada gambar, ada variasi menu pada gambar pertama. Nah, jadi pada saat menu di slide ke atas, maka akan muncul banyak menu lainnya, dan icon picture akan memudar menjadi 10%. Jadi ada variasi filter dan DM yang dilihat pada gambar kedua dan ketiga. Jadi pada icon DM dan filter di tab, maka akan muncul beberapa pilihan yang bisa di-extend menjadi full size. Dan icon feature serta icon menu akan memudar menjadi 10%. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Wahyu. Oke, berikutnya ada requirement dan problem. Jadi pertama itu kita user harus login. Input text akan dibatasi dan basis data penyimpanan data penyuka, komentator, dan share. User harus menginput kategori umur pada konten, 5 keterangan pada profil akun untuk pembeda pengguna biasa dengan dokter, pengguna biasa dengan dokter. Yang 6, terdapat pilihan role saat pendaftaran, role pengguna biasa atau dokter. Berikutnya di sini ada use case, jadi dari relasi antar proses yang terjadi di aplikasi ini. Ini ada relasi extend dan ada relasi include. Jadi proses yang dituju itu tidak harus melalui proses yang lain, dia bisa berdiri sendiri. Dan kalau relasi include itu artinya proses yang dituju itu harus melewati proses sebelumnya atau harus melewati proses lain agar bisa dijalankan. Oke, di sini kita punya aktor, ada user, dokter, dan sistem aplikasi. Ya, pertama bisa kita lihat di sini mulai dari user, terus nama pendaftaran dan milih role. Baru dia harus login. Ini dokter login dan dia bisa include ini mengirim pesan. Jadi dokter itu untuk mengirim pesan, mengunggah foto, video, melihat timeline video, filter video, searching video, melihat timeline video itu dia harus login karena berikut di sini relasinya adalah include. Begitu juga dokter yang memberikan like, komentar, dan share, dia harus melewati proses melihat timeline artikel. Dan juga yang like, komentar, share untuk melihat timeline video. Walaupun bisa menginput ID dokter. Jadi setelah di login, dia harus input ID dokter dulu. Input. Sudah sistem bakal mencatat data. Nah, di sini adalah desain. Bisa dilihat di sebelah kiri ada homepage. Di tengah ada menu page. Sebelah kanan ada edit menu. Desain masih bisa. Jadi setelah tadi kita lihat ada homepage, ada menu page, dan di menu di sini kita bisa melihat DM page, delete message, dan ada filter page. Nah, di sini di dalam delete message ini terdiri dari message dokter apa aja yang kita bisa hubungi, dan friend, teman. Ini ada filter page, filter dari mulai kita bisa melihat memfilter umur, age, ya, itu spesiesnya dan rasnya.